yaitu Bapak Dwi Kora Harjo. Inilah Library Talk. Baik, sekarang kita undang host kita untuk pagi hari ini, yaitu saya sendiri. Saya Hektor Ramadi. Oke, saya menunjukkan diri saya sendiri. Selamat pagi kepada Pak Dikora. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, pagi semuanya. Sudah sarapan belum nih? Sudah ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi. Ya, senang banget hari ini saya bisa ketemu sama guru saya nih, papi saya juga. Pak Dikora, selamat pagi Pak Dikora sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak Dwi? Sehat, alhamdulillah. Oke, saya sudah pegang bukunya Bapak nih. Salah satu buku rujukannya yang pagi hari ini bakal kita bahas ya. Baik, sudah ada 84 peserta pagi hari ini. Wajah-wajahnya juga sepertinya saya cukup akrab nih ya. Ada mantan mahasiswi saya, Penny. Selamat pagi, Penny. Pagi, Pak. Ya. Dan juga ada rekan-rekannya Pak Dwi juga ada banyak ya ini ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Ya, ini acara Library Talks ini sebenarnya media ya, karena kita lihat banyak sekali dosen-dosen nih Pak Dwi yang menulis buku, tetapi mungkin sarana atau media untuk bedah bukunya ini belum ada gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menjembatani itu. Jadi Library Talks ini sebenarnya terbuka untuk seluruh dosen, mahasiswa juga. Tapi kalau nanti pengen seperti mimbar bicara lah gitu, ngobrol-ngobrol santai. Dikemasnya mirip-mirip podcast gitu ya Pak Dwi. Jadi agak kekinian lah gitu. Ya, oke. Pak Dwi ganteng banget nih pagi hari ini. Dari sononya, Mas. Oh, dari sononya. Ya, baik Pak Dwi. Ini buku Perpajakan Indonesia ya Pak Dwi. Oke. Ini salah satu buku yang jadi rujukan untuk saat ini di Institut Setiami ya Pak Dwi ya. Jadi kita memang di Institut Setiami ini menggalakkan dosen-dosen untuk menulis buku ya, karena dosen ini juga di PKD-nya, beban kerja dosennya memang salah satunya harus mempunyai buku ajar. Pak Dwi mungkin bisa, atau Pak Dwi sudah siap mungkin dengan sedikit presentasi dulu, atau mau langsung ngobrol? Boleh. Jadi saya ada sedikit presentasi nanti yang akan kita ngobrol-ngobrol dulu aja, nggak apa-apa. Di tengah-tengah itu nanti saya siapkan slide-nya. Oh gitu, baik. Jadi ini ngobrol-ngobrol dulu aja ya Pak Dwi ya. Baik. Ini buku keberapa nih Pak Dwi kalau kita boleh tahu nih? Ini buku kedua itu, Mas. Oh, buku kedua. Jadi buku kedua. Ya, jadi buku pertama saya punya ya, ini ya, nanti di slide-nya ada. Gitu. Iya. Jadi buku pertama, nanti saya akan ceritakan kenapa buku itu kok terbit dan kenapa ada sekitar 3-5 buku saya ini kok masih belum terbit. Oh gitu. Jadi ada simpenan gitu. Jadi. Nanti itu ada di presentasinya Pak Dwi ya? Ya, oke. Berarti ini buku yang kedua ya Pak Dwi ya? Ya, ini biasanya nih ada tim, tapi ini Pak Dwi ini sendirian ya. Emang solo fighter ya Pak Dwi ya? Lebih prefer untuk sendiri atau gimana ya Pak Dwi? Nah, jadi gini, kenapa kok saya menulis sendiri? Itu ceritanya dulu kira-kira tahun 2010 ya, waktu saya mengajar
pajak. Seingat saya di Jalan Sudirman, Kampus Sudirman di Bekasi itu, saya melihat bahwa mahasiswa kita ini dari lintas macam-macam gitu loh ya, lintas background-nya itu. Ada yang reguler, ada yang mahasiswa bekerja sebagai karyawan. Ada yang mahasiswa bekerja itu, mohon maaf, itu kerjanya di bagian produksi. Tetapi dia mengambil perpajakan. Nah, prodi pajak, jurusan konsentrasi perpajakan. Nah, saya mengamati hal itu dan saya bertanya, apa motivasi Anda? Teman-teman operator kok belajar pajak? Nah, tentu saja hal itu menurut mereka, saya ingin ya jangan hanya jadi operator aja, Pak. Saya juga kepingin kerja di belakang meja ya, sebagai administratif. Nah, saya tidak mempunyai background kemampuan untuk menunjang itu. Nah, makanya dia. Nah, terus saya tanya, kesulitan apa yang sekarang ini Anda hadapi? Ternyata mereka itu kesulitan dari buku ajar maupun buku referensi. Yang tadi yang ada itu mereka tidak, menurut kantong mahasiswa terlalu mahal. Dan bukunya juga terlalu bulat gitu ya. Ruwet bulat kalau itu agak susah dipahami gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itulah saya terus gimana ya kalau anak-anak ini saya kasih buku. Nah, saya itu awalnya itu membuat buku ini adalah buku ajar sebetulnya. Cuman kalau menurut ketentuan buku ajar itu kan berdasarkan RPS, acuannya. Yang kedua digunakan di internal, jadi di Setiami. Sedangkan pada saat itu saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Jadi bagaimana caranya buku ini bisa dipakai di beberapa perguruan tinggi. Nah, terus saya coba bikin, tetapi sulit untuk melakukan hanya sebagai buku ajar. Saya bandingkan beberapa RPS, saya klopkan di situ. Nah, akhirnya masuklah buku perpajakan 1. Gitu. Jadi, dan saya mudah-mudahan hari ini Pak Ari ya dari penerbitnya bisa hadir gitu. Sudah saya infokan dari Mitra Wacana ya. Mitra Wacana ya, dan saya memilih Mitra Wacana karena direferensikan oleh teman saya di Universitas Multimedia Nusantara. Dia sudah langganan di situ dan dan saya bisa kenalan dan responnya bagus ya. Nah, terus akhirnya saya sampai 2 kali ya itu naik cetak untuk yang pertama. Yang kedua, yang pertama kalau nggak salah 3 kali naik cetak. Yang kedua ini 2 kali. Nah, itu Mas Heksa. Jadi kenapa saya menerbitkan buku ini dan waktu itu buku saya itu harganya murah. Saya minta ke teman-teman di penerbit percetakan, Pak Ari, Pak Edi, saya minta buku ini jangan mahal-mahal. Bukunya berkualitas, tapi jangan mahal. Gitu. Jadi, padahal cukup besar ini ya Pak Dwi ya. Yang pertama, nanti saya akan tampilkan perbedaan antara buku saya dengan buku saya yang edisi kedua. Gitu. Jadi yang memuaskan saya adalah buku saya bisa diterima oleh mahasiswa. Buku yang pertama itu bisa diterima oleh mahasiswa dan ternyata itu juga di beberapa Gramedia di Indonesia itu juga kehabisan stok-stok terus gitu loh. Jadi itu yang membuat saya senang gitu ya. Berarti buku saya ini bisa diterima. Harganya juga jauh. Waktu itu ada Pak Mardiasmo, ada Pak Dias Priantara, terus ada Pak Ibu Siti Resmi, ya. Ibu Siti Kurnia Rahayu waktu itu belum. Setelah yang kedua baru Ibu Siti Kurnia Rahayu. Nah, itu mereka itu bukunya bagus-bagus. Cuman tebelnya minta ampun dan harganya juga 2-3 kali lipat buku ini. Makanya untuk mahasiswa, kalangan mahasiswa memilih buku saya. Kalau boleh saya screen ya Mas ya, share screen ya. Oke.
Ini saya akan menunjukkan apa namanya perbandingan antara buku saya yang pertama dan yang kedua. Nah ini yang sekarang. Ini yang sekarang, buku saya yang sekarang. Ya Pak, sebentar Pak, sebelum lebih jauh nih Pak. Ini maksudnya edisi 2 ini edisi kedua dari buku yang atau revisi dari buku yang pertama gitu ya maksudnya ya Pak? Iya, betul, betul. Jadi awalnya itu ini saya. Nah ini buku saya yang pertama tahun 2013. Terbit tahun 2013. Ini waktu itu memang saya kesulitan mencari editor, sedangkan di teman-teman mahasiswa minta segera diterbitkan, dia membutuhkan itu, dan saya akhirnya bertanya nggak apa-apa. Jadi tim penerbit itu mempunyai editor yang cukup kuat, salah satunya itu adalah Pak Pohan. Ya udah, saya nurut aja, dan itu diterbitkan dengan 260 halaman. Gitu. Tahun 2013 launching ya. Dan karena saya waktu itu mengajar di tiga perguruan tinggi, jadi saya minta pendapat dari tokoh-tokoh di perguruan tinggi tersebut. Antara lain adalah Pak Lutfi, itu yang memiliki ownernya Bina Insani, terus Pak Dekan FE Ubara, almarhum ini ya, Pak sekarang sudah almarhum, lupa saya namanya, Pak Simanjuntak. Terus Pak ini guru saya Profesor Sabri Nurmantu dari Setiamin. Jadi untuk memberikan testimoni tentang buku ini. Nah, setelah itu, nah kan gini Mas, pajak itu peraturan terus berjalan, berubah, Betul, terus Pak. berubah. Ya, ini dia. Yang sebenarnya mau saya tanyakan juga nih Pak. Karena pajak ini kan selalu updated ya undang-undangnya nih Pak. Ini jadi gimana nih Pak mensiasatinya? Jadi saya pernah bertemu dengan Pak Mardiasmo waktu itu ada acara di Kementerian di Direktorat Jenderal Pajak. Kebetulan saya bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Saya tanya, Bapak itu hampir setiap tahun merevisi buku. Dia bilang, iya Pak Dwi, karena berubah. Jadi saya sempatkan untuk merevisi buku saya, meskipun itu isinya tetap, tapi adalah aturan-aturannya yang itu kan yang harus dirubah di buku-buku itu. Makanya Pak Mardiasmo, Ibu Siti Resmi itu bukunya edisinya bisa Ibu Siti Resmi edisi ke-10 atau 11 dan. Nah, jadi setiap tahun. Cuman karena waktu itu kesibukan saya bekerja, jadi saya nggak sempat. Akhirnya tahun 2019 ini saya baru meluncurkan edisi yang kedua gitu. Ini cuman harusnya bentar ya, ini kok kurang tadi. Ini sudah ada editornya, yaitu Pak Supriyadi. Dulu Pak Supriyadi ini juga dosen di Setiami, sekarang beliau di Kaprodi D3 Perpajakan di STAN. Jadi nanti Pak Eksa mungkin teman-teman di kampus C kalau mau ada kerjasama dengan STAN lewat beliau saja. Itu teman kita. Baik, Pak, ini kan viewer kita ini kan banyak mahasiswa juga. Mungkin Bapak bisa cerita nih, seorang penulis itu kemudian membutuhkan editor. Fungsi editor ini untuk apa Pak? Jadi di dalam sebuah buku. Editor itu adalah penyaring akhir dari satu tulisan. Jadi sebaiknya karena kita jangan one man show, harus ada yang memeriksa dulu. Nah, apa fungsinya agar buku kita ini benar-benar aturannya sesuai dengan yang updating, yang berlaku. Terus yang kedua juga buku kita ini editor itu tidak hanya isinya mestinya ya, juga dari tampilannya, dari ketebalan bukunya, dari kesesuaian dengan apa yang dipersyaratkan oleh IKP itu, Ikatan Percetakan itu Penerbit Indonesia. Nah, itu semua harus jadi fungsinya adalah penyaring akhir layak atau tidak buku ini untuk dipublish. Nah, kebetulan untuk yang cetak edisi kedua ini sudah ada editornya yaitu Pak Supriyadi yang dari STAN ya, karena STAN Bapak dan teman-teman mahasiswa tahu sendirilah STAN itu bagaimana, jadi itu kan
pajaknya juga bagus ya, teman-teman KPP, teman-teman bea cukai itu kan kebanyakan berasal dari stan. Jadi saya minta beliau untuk mengedit. Cuman namanya manusia itu masih tetap lah ya, ada tipe-tipe di buku saya itu masih wajar, dan insya Allah nanti tahun depan kita perbaiki lagi untuk yang edisi ketiganya. Itu Mas. Oh, tahun depan jadi ada rencana untuk launching yang edisi 3 ya? Insya Allah, insya Allah. Jadi, Ya, amin. jadi Baik, saya Pak Dwi, yeah. sebentar nih Pak Dwi, ternyata nih pesertanya membludak. Kita memang hanya bisa membatasi 100 ya. Mohon maaf ini untuk yang lainnya mungkin nanti bisa lihat kita akan upload di YouTube. Nah, nanti di lain waktu mungkin akan kita pertimbangkan untuk di atas 100 ya. Teman-teman yang lain yang mungkin teman-temannya ngubungin nggak bisa masuk, nggak apa-apa, nanti bisa lihat di YouTube ya. Kemudian kami juga sudah sharing ini di chat absensinya ya. Silahkan kalau mau klik absensinya agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Baik, Pak Dwi, ini masih ada lagi Pak yang mau di-share? Oke, bentar, saya akan share ini lagi. Ini, apa perbedaan buku edisi 1 dan buku edisi 2 saya? Itu yang begini, buku saya itu saya fokuskan kepada pajak pusat, terutama pajak penghasilan. Makanya di sini yang nanti akan masuk ke pajak daerah itu saya keluarkan. Saya ganti dengan isu-isu terkini tentang pajak pusat. Gitu. Jadi untuk yang bab 1 sampai bab 10 itu tidak ada perubahan judulnya, judul subbabnya, tetapi isinya, peraturan-peraturannya sudah dilakukan revisi sesuai dengan updating dengan peraturan yang berlaku pada saat saya membuat buku itu. Nah, ada 4 kalau nggak saya, ada 4-nya. Ada 4 bab yang saya benar-benar rombak total di dalam buku edisi 2 saya. Nah, itu antara lain PBB, BPATB, dan BPNDM. PBB dan BPATB itu sudah masuk ranah pajak daerah. Ya, minta doanya insya Allah tahun depan pun saya akan merilis buku pajak daerah dan restitusi daerah. Insya Allah ada 2 buku yang akan saya launching tahun depan, plus ada beberapa buku ajar itu yang insya Allah lah ya. Terus kenapa kok saya ganti? Karena PBB dan BPATB sudah saya katakan tadi bahwa itu adalah ranahnya sekarang ranah pajak daerah. Dan isu yang sangat cetar membahana waktu itu, waktu saya menulis itu tahun 2019, itu adalah adanya kebijakan tentang PPh final untuk pelaku UMKM, di mana kurun dalam 5 tahun itu dia berubah dengan 2 PP, yaitu PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018. Nah, itu yang sampai sekarang itu masih berlaku. Dan yang kedua adalah adanya pada saat itu banyaknya kasus-kasus pajak, wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga pemeriksaan dan penyidikan pajak pada saat membuat buku itu naik tajam. Saya tanya ke teman-teman di DJP, naik tajam. Nah, makanya itu perlu saya angkat. Dan di beberapa di Setiami pun itu ada pengantar tentang mata kuliah pemeriksaan dan penyidikan pajak. Jadi maksud saya satu buku itu bisa melayani mahasiswa untuk menghemat lah ya. Ya, betul sekali Pak. Ini memang kalau saya masih ingat sekali untuk pemeriksaan dan penyidikan pajak ini kita agak kesulitan dalam mencari dosennya, juga dalam apa tuh namanya buku ya, sumber untuk mahasiswanya. Saya ingat sekali. Ini itu sudah ada di sini ya Pak ya? Insya Allah ada. Alhamdulillahnya ada di sini. Ada, ya. Ya, menggantikan yang BPATB. Oh ya, oke. Ya. Dan terakhir itu adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, karena waktu itu sedang digencar-gencarnya untuk sosialisasi
e-reporting, e-filing, macam-macam yang elektronik. Nah, itu saya harus mempunyai kewajiban untuk menularkan informasi ini kepada mahasiswa melalui buku saya. Jadi, dan insya Allah sekarang ini ada isu terkini yang benar-benar lagi ngetren, itu adalah perpajakan, bagaimana implementasi perpajakan pada masa COVID. Nah, itu insya Allah nanti akan kita masukkan di dalam edisi ketiga. Itu aja yang perlu saya jelaskan di screen yang saya tampilkan. Ya, Mas Esa, monggo. Ya, oke, Bapak. Jadi memang saya sempat lihat tadi malam, sempat baca-baca ini, wah, saya menariknya ini ada yang EE semua ada ya Pak di sini ya, mulai dari e-registration, e-SPT dan seterusnya, e-billing, ini sudah ada semua di sini. Nah ini Pak, mungkin salah satu yang menjadi keluhan para penulis nih Pak ya, karena itu saya nggak tahu nih kalau di Pak Dwi Gora nih, apakah udah kejadian atau belum. Jadi banyak yang tiba-tiba ini versi yang di internetnya itu buku itu ada gitu. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya gini Pak, teman-teman saya yang para penulis itu sekarang modelnya menyajikan dalam dua bentuk nih Pak. Jadi yang fisikal seperti ini, ya, dan ada juga yang e-booknya. E-book itu juga sekarang udah biasa tuh Pak, atau bukan udah biasa, udah mulai ya para penulis itu nanti menyajikan dalam bentuk e-book dan nanti jadi sudah ini kok Pak, sudah biasa kayak gitu. Nanti jadi kita bisa membeli yang versi e-booknya. Gitu. Nah mungkin nanti Pak Dwi mungkin ya untuk yang edisi 3 atau seterusnya mungkin bisa mulai dicoba tuh Pak Dwi. Karena kayaknya itu memang sesuatu yang disruptif juga tuh Pak, disruptif changes ya. Kita nggak bisa berlari dari itu. Walaupun yang versi buku tetap ada ya, tetapi yang versi e-booknya mungkin nanti mulai di ini Pak, ada alternatif ya. Ya, seperti itu. Ya, karena kemarin kita sempat ngobrol dengan beberapa dosen itu Pak, dia padahal tidak memberi izin siapa-siapa. Tiba-tiba buku dia itu sudah ada di internet. Maksudnya itu versi E-nya gitu Pak. Dan itu tuh bisa diakses semua orang gitu. Nah, itu kan kasihan juga kalau seperti itu. Kayak ini ya, kayak apa tuh, kayak pembajakan jatuhnya. Nah, mungkin ada nggak Pak? Tapi belum pernah ya ini ya. Alhamdulillahnya ini masih belum ada yang ini ya Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan jangan lah. Gini Mas. Jadi penulis buku itu harus gini. Pertamanya dulu dia niatnya apa? Ini malu niat itu kata Kiai Heksa itu kan. Jadi saya niat nulis buku untuk memudahkan pembaca, siapapun pembacanya, mau mahasiswa, terutama mahasiswa, mau teman-teman dosen, mau teman-teman SMK pun, SMA pun, pokoknya seluruh rakyat Indonesia itu adalah wajib pajak setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, siapapun yang membaca itu akan lebih memudahkanlah mereka mengerti, oh pajak itu apa. Dan ternyata buku saya itu terbukti saat ini dari modernisasi e-filing, e-billing, e-registration dan macam-macam. Pada masa pandemi kepake. Jadi justru pada saat masa pandemi itu buku saya naik permintaannya dari yang saya dapat informasi dari penerbit itu. Terus yang kedua adalah saya sebetulnya I don't care lah. Nggak, saya mau buku saya mau dibaca, mau dijadikan apa, saya malah asalkan bacaannya itu laku gitu loh. Asalkan laku. Jadi informasi dan isi bukunya tolong jangan dirubah. Itu yang kalau soal membaca itu urusan ranah hukum, itu saya I don't care di situ, tetapi tolong isinya tidak berubah gitu. Karena makna di dalam isi itu adalah saya ingin agar wajib pajak maupun calon wajib pajak, ini kan generasi milenial nih teman-teman mahasiswa ini
Anda nanti jadi wajib pajak juga yang harus taat pajak. Nah, itu bagaimana untuk ini ya baca-baca, harus banyak baca. Jadi untuk ke depan memang saya sudah merencanakan agar buku saya itu selain dijual di Gramedia, di penerbit, di Pasar Senen gitu ya. Kalau dulu di Kuitang gitu. Nah, terus juga nanti ada e-book. Ya, saya cuman begini, ini kan Pak, ini udah tingkat tinggi nih makrifatnya ini. Wadah, saya sudah mengikhlaskan kok. Oh, ikhlas saya guys, kalau ilmu itu ikhlas saya. Ya, itu e-book itu saya nggak ngerti. Ini kalau masalah soal kalkulasi biaya lah macam-macam itu kan urusannya penerbit ya. Yang penting ilmu ini buku isinya bisa nyampe. Gitu. Jadi mau lewat e-book silakan, mau lewat apapun silakan. Dan saya itu bangga sebetulnya kalau lewat dulu Kuitang itu ya. Saya waktu itu beli kamus ensiklopedia pajak. Saya lihat di situ ada buku saya. Nah, malah saya ambil satu, saya tanda tangan, saya kasih ke penjualnya. Lupa ini ya, agak ketakutan, saya enggak apa-apa ya. Malah saya senang buku saya. Tapi yang penting isinya jangan diganti. Gitu. Itu Mas. Mas Eksa ya, tentang Pak, apa? Baik, kita akan lanjutkan Pak. Sebelumnya kita ada kayak break dulu, komersial break untuk biar nggak terlalu tegang ya. Silakan. Kita lanjutkan ya Pak Dwi ya. Silakan Mas. Musiknya ajib-ajib nih Pak. Terasa di diskotik ya saya ini ya. Ya baik Pak Dwi, mungkin ini saya mau ngelihat dari sisi sebelum nanti mungkin teman-teman mau pada nanya ya. Silakan. Ya sebelumnya saya mau nyapa-nyapa nih banyak teman-teman kita ya ternyata sesama dosen nih kalau saya lihat nih ada. Aduh, ini ada Bu Vita, Pak Penta, selamat pagi Bu Vita. Sudah masak belum Bu? Halo Bapak, sehat semua Pak. Iya Bu Vita. Ada Pak Penta juga, Pak Penta. Selamat pagi Pak, sukses selalu Pak Dwikora, Pak Eksa. Ini saya pinjem ininya ya, duo dynamicnya Tech Center Bekasi A, Pak Penta dan Monggo. Oh ya, ada kontraktor kita juga nih ternyata pagi tadi Pak ke lokasi proyek-proyeknya atau mungkin dari lokasi proyek ini. Selamat pagi Bu Aramia. Ya, oke Bu Aramia hadir juga di sini. Nah, ini Pak Dwi, karena banyak rekan-rekan dosen kita juga ya, yang dosen-dosen lainnya kalau belum sempat saya sapa satu persatu ya. Gini Pak Dwi, kita ini dosen ini kan punya kewajiban nulis ya, Pak Dwi, buku lah ya. Nah, mungkin Pak Dwi punya kiat gimana nih ya? Jadi apa yang what to do first buat dosen untuk nulis buku seperti ini, Pak? Mungkin Pak Dwi bisa sharing lah kiat-kiatnya ini. Oke, Mas, matur nuwun, Mas. Jadi yang pertama itu adalah lihat peraturan dulu. Lihat peraturan. Kalau dulu saya peraturan kan nggak ada harus dosen harus nulis buku, enggak. Tapi kalau sekarang saya lihat di BKD itu ada di mana yang kemarin kita isi apa itu namanya Sinta, satunya apa Sister.
Sister, untuk BKD itu kan harus punya syarat khusus adalah satu buku ajar untuk setiap dosen. Nah, mungkin bisa digabung dengan dosen pengampuan yang sama, bisa gabung di situ. Nah, bagaimana kiatnya adalah yang pertama yang paling mudah itu sebetulnya membuat buku ajar. Buku ajar itu sebetulnya pengejawantahan dari modul. Kita sudah terbiasa bikin modul, tapi ini dibentukkan dalam buku supaya dapat ISBN, supaya diakui oleh Perpustakaan Nasional dan bisa disimpan di Perpustakaan Nasional sebagai aset buku nasional. Kalau modul itu kan masih internal di kampus ya, dan belum ada ISBN biasanya. Nah, itu. Jadi sebetulnya dan dosen itu mudah kok untuk bikin buku ajar. Nah, nanti di kampus A itu mohon maaf Ibu Kepala Kampus sudah mewanti-wanti mulai semester depan teman-teman dosen harus punya sedikitnya satu buku ajar untuk satu mata kuliah yang diampu. Berarti kan bisa berkolaborasi dengan teman-teman dosen yang satu ampuan. Nah, terus yang kedua adalah dalam bikin buku ajar pun itu tetap harus dilihat marketnya. Kita bikin buku tapi nggak dibaca orang ya percuma. Gitu. Yang penting kan dibaca, ilmunya diserap. Kenapa buku itu bermanfaat? Kalau ngomong buku itu jangan jangan ngomong royalti udah. Ini ngomong ilmu nanti di Gusti Allah. Nah, itu ngikut ya Pak yang itu ngikut, ya. Jadi fasilitas akan mengikuti prestasi. Saya dulu waktu kerja, saya punya anak-anak, teman-teman anak-anak yang muda-muda itu saya bilang, kamu kerja sekarang jangan cari ini dulu. Kamu berprestasi, fasilitas akan mengikuti. Nah, fasilitas naik manajer ya otomatis dapat fasilitas kendaraan dinas, terus ada fasilitas rumah dinas, ya macam-macam seperti itu. Tunjangan-tunjangan itu akan mengikuti. Ini juga begitu untuk buku. Jadi kalau kita menulis buku, selain untuk memenuhi aturan yang dibuat oleh Kemdikbud Ristek Dikti, nah juga itu adalah lihat buku kita ini dibaca atau tidak. Nah, buku kita ini disitasi nanti atau tidak. Cuman sitasi itu memang sulit. Sulitnya apa? Banyak yang mensitasi, tetapi yang mensitasi kan belum semua dipublish. Sedangkan yang diakui sitasi di Google Scholar itu yang sudah dipublish. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting adalah ada etikat, ada motivasi, ada niat untuk menulis dulu. Bagaimana caranya? Ya menulis. Caranya menulis bagaimana? Buka laptop, ketik. Apa yang mau diketik? Apapun yang ada di benak kita ketik 1 hari, 1 jam, 1 hari, nanti jadi. Ya, itu kan banyak sekarang kampus-kampus kita ya, Mas Eksa itu mengadakan seminar nasional, jurnal-jurnal itu. Coba bikin artikel dimulai dari situ untuk belajar menulis itu. Ya, Pak Dwi, kalau tadi sudah dari sisi nawaitunya, itu makrifat sekali ya. Nanti Pak harus banyak ngobrol nih sama Pak Dwi. Nawaitunya lah, jadi nawaitunya memang kita pengen sharing ilmu ya. Kemudian tadi lihat market pasarnya, kemudian kita ngembangin ya dari modul, karena kalau dosen ya biasanya pasti ada modul kita buat ngajar, kita kembangkan jadi buku ajar gitu ya Pak. Nah kalau dari sisi itu kita sudah nih Pak, jadi nih Pak ya. Nah, tapi kayak misalnya begini Pak, habis itu kan kita harus ngubungin ke pihak penerbit ya. Nah ini gimana nih Pak kiat-kiatnya nih Pak, nyari penerbit kan sangat banyak nih Pak, atau mungkin ada juga dosen yang nggak ngerti nih siapa nih penerbit mana nih yang bagus misalnya, termasuk finalisasinya ya mungkin ya. Ya, jadi gini Pak Eksa, untuk penerbit itu memang kita juga harus banyak membaca, harus banyak mencari. Saya dulu jalan-jalan mulai dari di Grand Wijaya itu tempatnya Salemba 4 terus ke Villa Nusa Indah tempat kantornya Mitra Wacana, terus ke beberapa di mana itu di Kota Lama itu Mas, di
Jakarta Utara itu Jakarta, pokoknya daerah Beos itu saya datangi. Bahkan saya kalau pulang kampung di Malang, di Surabaya itu saya datangi juga itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang paling utama kalau dalam memilih penerbit itu adalah penerbit itu sudah terdaftar sebagai anggota IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Itu yang paling penting itu. Dan pada saat melaksanakan tugas dia itu dia tidak mementingkan rupiahnya dulu. Ada penerbit yang bilang, kamu bisa nerbiti saya, tapi mereka minta sekian rupiah untuk biayanya dulu. Nah itu ntar dulu deh kalau kayak gitu. Jadi mereka itu ya kita cari penerbit yang arahnya sama dengan kita. Satu tujuan, satu persepsi. Nah itu ya, yang penting satu anggota IKAPI, yang kedua dia sama dengan kita persepsinya, visi misinya sama untuk mencerdaskan pembaca gitu. Dan yang ketiga adalah dia dengan cepat bisa membantu kita. Yang pertama untuk membantu layoutnya ini mendesain, karena mereka punya tenaga ahli untuk mendesain. Kalau tidak punya editor seperti saya kemarin karena pengalaman, mereka siapkan. Nah, terus yang terakhir adalah mereka membuat ISBN dengan cepat. Dan itu keseriusan di penerbit itu adalah pembuatan ISBN untuk buku yang kita akan terbitkan itu cepat. Itu Mas Eksa. Masih di mute, Mas. Mohon maaf, Mas. Pak Eksa masih di mute. ISBN ini ada biayanya Pak atau bagaimana Pak? Yang saya alami di penerbit saya ini tidak ada. Cuman saya kan nggak ngurus ya ISBN, yang ngurus adalah penerbit. Jadi pada waktu itu saya perjanjiannya dengan penerbit, silakan pokoknya Bapak kirim artikel ke kami urus semua. Yang pertama kita coba dulu dengan 500 eksemplar dulu. Kalau itu laku, baru kita tingkatkan yang cetakan kedua bisa 1000, bisa 750 tergantung pasar. Jadi sampai sekarang saya dengan penerbit Mitra Wacana Media itu sama sekali tidak mengeluarkan Rp1 pun. Ya Pak Dwi, berarti tadi masalah ISBN dan sebagainya itu dari penerbit. Penerbit. Nah, kadang-kadang kan kita pinginnya kita kalau Pak Dwi ini 20 ya tadi ya, 20 bab ya? Ya, 20 bab. 20 bab. Nah, misalnya kita bikin 25 atau 30, terus ada nggak nego-nego, ini terlalu tebal nih Pak, nggak visible misalnya gitu, atau enggak? Penerbit itu tidak mempermasalahkan tebal atau tidak, tapi dia akan menanyakan, ini pasarnya untuk siapa? Oh gitu. Kalau terlalu tebal, pasarnya untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa, mohon maaf, mahasiswa reguler, yang kebanyakan biaya kuliah masih dibiayai oleh orang tua, itu kan berat juga. Gitu. Jadi mereka akan mempertimbangkan dari sisi itu. Dan mereka juga pengalaman punya tenaga ahli mana-mana yang perlu diedit. Gitu. Jadi itu pertimbangan mereka untuk menentukan HPP-nya lah dalam buku itu. Nah, kalau tadi Pak, waktu yang buku pertama kan Bapak belum pakai editor ya Pak? Ya. Berarti editor itu sebenarnya itu ranahnya penulis ya Pak? Ranahnya penulis kalau editor. Tapi kalau penulis belum siap, mereka juga menyediakan. Dan yang sediakan juga bukan orang sembarangan, mereka tenaga ahli di bidang. Pak Mas, saya nulis pajak di bidang pajak. Ya. Oh, jadi mereka sudah ada list ininya ya, calon-calon editor yang bisa diperbantukan ya Pak ya. Betul Mas. Ya. Nah, oke. Ini Pak, tadi itu sudah, kemudian editor kita cari, kemudian nanti mungkin nggak sih Pak, kadang-kadang suka kepikir gini, file itu kan sudah kita kirim ke penerbit dulu ya Pak? Iya. Berarti sebenarnya file itu kalau misalnya ini tidak disetujui itu, file itu ada di tangan penerbit ya Pak? Begini. Bisa disalahgunakan ya Pak? Begini Mas, kita ini kan ya saling percaya lah ya dari
saya. Dan penerbit kan juga punya nama, dia bawa nama baiknya, dia jaga nama baik itu. Jadi saya melihat bahwa penerbit Mitra Wacana Media ini sampai sekarang tidak ada, dan mudah-mudahan dan tidak ada permasalahan dengan penulis bukunya. Jadi memang artikel itu, jadi gini, kalau di penerbit itu pada umumnya ada yang sistemnya seperti ini. Kalau Mitra Wacana ini kekeluargaannya kental banget. Saya menulis, dikirim sama beliau, dibuatin desainnya yang menurut mereka sudah bagus, baik dari cover maupun di dalamnya. Nah, terus jenis kertasnya yang bagaimana, tergantung nanti itu kan dari keluar biaya kan, biayanya. Nah, bagaimana ukurannya juga yang seberapa, itu. Nah, tebelnya nanti akan dilihat sama dia. Itu yang saya bilang tadi, ini pasar untuk siapa, Pak? Nah, kalau pasar untuk, wah ketebelan. Saya dulu ya, ini yang edisi kedua itu. Ini saya ada 800 halaman. 800 halaman, akhirnya dihusut sekarang jadi sekian, 376 halaman ini. Gitu. Karena belum waktunya. Jadi teman-teman mahasiswa terlalu ini nanti mungkin kalau di S2 atau di S3 ya yang tebel-tebel, yang tipis ya enggak gitu. Itu Mas Seksa. Oke, terima kasih Pak Dwi. Sebentar saya membacakan chat. Tadi yang apa ya Mas Agung ini? Link presensi susah masuk untuk ini ya, untuk absen ya. Sudah kita edit, silakan kalau yang belum absen diklik dan langsung diisi ya absensinya. Baik Pak Dwi, habis ini mungkin dari para peserta mau nanya-nanya ya. Silakan. Karena kita juga nggak terlalu lama nih Pak. Konsepnya soalnya ini short but sweet. Library Talks ini nggak terlalu lama gitu ya modelnya karena kayak podcast gitu. But right after this, Mas Agung, kita commercial break dulu sebentar. Sebentar ya Pak Dwi. Oke. Saat ini saya ada di Kampung Kardus, orang bilang seperti itu. Isinya adalah para pemulung, letaknya ada di bantaran Kali Ciliwung, di RT 10 RW 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan memang kalau kita lihat banyak sekali kondisi yang bisa kita kembangkan dengan kampus untuk bersinergi memberikan banyak penyuluhan dan juga bimbingan kepada masyarakat di sini sehingga kehidupan masyarakat ini bisa terangkat. Saat ini Kampus C akan mengadakan beberapa kali seri pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa klaster, diantaranya adalah pembinaan pemukiman warga, kemudian UMKM, kepemudaan dan juga Karang Taruna. Melaporkan dari Kampung Kardus, RT 01 Gedong, Pasar Rebo. Oke, baik, kembali ke Library Talks. Pagi hari ini bersama dosen favorit kita semuanya untuk pajak, Pak Viko Raharjo. Bukunya adalah buku edisi kedua. Edisi ketiga nanti berarti tentang apa nih Pak Vi? Intinya begini, kalau edisi itu sebetulnya tidak banyak berubah, tetapi ada penambahan yang actual gitu loh, yang sekarang lagi isunya booming, itu yang harus dimasukkan. Mungkin ada nanti 1 atau 2 bab akan saya tambahkan di buku edisi ketiga. Ya, siap. Pak, mungkin nanti juga yang tadi ya Pak, yang e-booknya itu, kalau mungkin bisa ini ke apa tuh namanya, penerbit ya Pak. Pak Dwi, ini buku Pak Dwi yang Bapak menulis selain yang ini, ada juga menulis yang lainnya?
begini, dalam antrian ada buku pajak daerah dan restitusi daerah. Nah itu Pak, pajak Ya. daerah sepertinya karena di Ya. buku satunya sudah dikeluarkan ya, di buku keduanya mungkin harus ada juga yang pajak daerahnya ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Terus ada yang sedang menunggu manajemen perpajakan. Karena saya melihat bahwa isu manajemen perpajakan itu penting. Pentingnya apa? Mahasiswa kita itu banyak yang melakukan usaha. Nah, manajemen perpajakan itu adalah cara pertama agar mereka aman dalam melakukan usaha, selain tentu saja marketing ya. Nah, tapi dari sisi administrasi, kalau itu pembukuan internal itu masih bisa ditunda, perbaikannya itu masih. Tapi kalau untuk itu yang berkaitan dengan eksternal, perpajakan, dengan BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan, dengan apapun yang bersifat eksternal, itu tidak boleh ditunda. Ya, jadi perlu manajemen perpajakan, tax planning yang baik dalam suatu usaha. Nah, itu yang saya melihat, bahkan di kampus C pun, itu banyak teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan usaha, tetapi tidak dibarengi dengan perencanaan perpajakan yang baik, sehingga nanti akan nyesel di belakangnya. Itu Mas Eksa. Ya, baik Pak Dwi. Mungkin Pak Dwi, ini sekarang kita mau ke mahasiswa nih Pak, atau audiens kita, viewers kita, yang mau tanya-nanya sama Pak Dwi, mungkin para dosen bisa nanya tentang kiat menulis buku, atau para mahasiswa mau nanya-nanya, tapi jangan nanya soal UAS ya. PS boleh. Ada yang mau nanya? Ada? Saya mau ditanya Pak, boleh? Ya, oke. Siapa nih? Dengan siapa? Saya Bayu Indra Putra Batara dari kampus A, Bekasi. Ya, siapa? Bayu? Iya, Bayu. Oke, Bayu ini mahasiswa atau apa? Mahasiswa reguler. Mahasiswa reguler. Ya, oke. Bayu, silakan Bayu. Saya mau bertanya Pak. Tadi katanya kalau dosen itu di akhirnya itu wajib untuk menerbitkan buku ya Pak. Nah, Bapak Dwi ini kan udah nerbitin 2 buku. Dan lagi ada 3 buku lagi yang lagi ngantri ya. Nah, itu sebenarnya buat ngejaga konsistensinya penerbitan buku ini gimana gitu Pak? Ya. Soalnya kadang kan banyak manusia yang kalau udah dikasih tugasnya udah kelar, ya udah gitu, nggak diterusin, atau lebih beralih ke yang lebih dia suka gitu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dwi. Ya, langsung saya jawab ya, Mas Eksa. Ya. Oke, terima kasih Mas Bayu, mahasiswa saya ini yang di kampus A ya. Ini yang saya tahu Mas Bayu ini mahasiswa baru ya, angkatan baru ya, tapi bagus, sudah berani tampil. Mata kuliah apa nih Pak Dwi? Kenapa? Dasar-dasar perpajakan atau apa? Pengantar perpajakan. Pengantar perpajakan ya. Dan Bayu ini kalau nggak salah itu dari jurusan bisnis internasional. Internasional bisnis ya. Tuh, jadi itu yang saya pernah bilang tempo hari. Jadi begini Bayu, untuk buku itu harus tidak boleh penulis buku terus habis nulis buku diserahkan pada terbit ya sudah enggak boleh. Makanya harus setiap interval tertentu itu dilakukan revisi, karena dengan melihat background perkembangan atau isu-isu yang terjadi terhadap yang berhubungan dengan buku itu. Ya, makanya buku saya itu nanti beredisi. Sedangkan setiap dosen itu nanti dengan peraturan yang baru sekarang itu diwajibkan untuk memiliki 1 buku, minimal buku ajar namanya, ya Bayu ya. Buku ajar itu internal digunakan untuk kampus itu karena apa? Acuannya adalah RPS dan modul di mata kuliah itu. Contoh pengantar perpajakan, itu harus ada buku ajarnya dari dosen yang mengampu. Gitu. Nah, itu yang kemarin
bagus lagi Mas Heksa, ini sedikit di luar konteks ya, konteks tadi ya, Bayu ya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman di international business ini itu tentang pajak. Kemarin saya lihat tinggi sekali anunya, apa namanya, rasa ini ingin tahunya atau nah. Cuman saya tanya hati-hati nanti Anda itu menghadapi dengan international taxation. Nah, itu yang mungkin dari manajemen ya Pak Eksa bisa dipertimbangkan kok teman-teman international business ini bisa mendapatkan mata kuliah international taxation. Mau enggak mau itu ya mereka akan hadapi. Jadi itu Bayu, jawaban saya bahwa untuk menjaga konsistensinya adalah tetap memonitor buku yang dia ciptakan, buku yang dia karang. Terus yang kedua adalah dengan melakukan revisi caranya. Merevisi setiap tahun, mungkin direvisi. Ya, itu Bayu. Berarti walaupun udah diterbit udah lama, tapi ternyata ada sedikit updatean gitu tentang dunia pajaknya, walaupun itu udah rada ketinggalan bukunya, tetap harus ada revisi gitu ya Pak? Oh iya, ini contohnya buku saya. Edisi pertama itu tahun 2013, ini gimana? Nah ini, 13 ya. 2013 saya terbitkan. Cuman karena waktu itu saya sibuk di kantor, jadi nggak sempat. Setelah pensiun, saya masuk ke kampus lagi, back to kampus. Nah, tahun 2019, bayangin itu berapa tahun? 6 tahun saya baru melakukan revisi. Nah ini nanti kalau saya menilai bahwa saya tidak seperti mungkin Pak Mardiasmo, Pak Ibu Siti Resmi, itu yang melakukan setiap tahun revisi, bahkan Ibu Siti Resmi itu setiap semester melakukan revisi. Gitu. Jadi saya mungkin paling cepat setahun, jadi, tapi menurut saya yang ideal itu 2 tahun lah, jadi sekalian. Gitu. Harus melakukan revisi, ya. Kalau enggak ya nanti enggak kurang ya, untuk mahasiswanya update ya Pak. Enggak update, kurang update. Ya. Oke, Bayu cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa kalau mau nanya lagi bisa japri Pak Dwi ya. Belum pernah ketemu di kelas ya, karena belum pernah ya. Ya, asik kalau ada ketemu nanti. Sering raktir. Pak Dwi ini hobinya raktir. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ini ada juga yang nanya nih Pak Rasmalia. Rasmalia di kampus A. Izin bertanya, Pak Dwi saya bacain ya. Apakah ada kesulitan nih Pak selama Bapak nulis buku ini? Cara Bapak menyelesaikannya gimana? Dari mahasiswanya nih Pak. Ya. Baik, saya jawab ya, Mas Eza. Oke, Rasmalia, ada kesulitan saya dalam menulis buku? Pasti ada. Yang pertama adalah rasa dari dalam. Itu, penyakit M itu, malas. Gitu. Malas. Gitu, ya. Terus yang kedua adalah kita nggak dapat inspirasi. Kadang itu lama bukan karena malas. Apa ya yang akan saya tulis apalagi gitu. Kalau sudah kayak gitu, saya tulis aja yang ada di benak saya tulis aja dulu. Jadi saya keep dulu yang itu, saya yang lain. Gitu. Umpama saya sedang melakukan penulisan bab tentang BPH pasal 4 ayat 2. Nah, sedang di situ saya cari contoh mentok, apalagi nggak ada, saya tinggal. Ada ke bab lain nggak yang ini? Tapi kita kasih ini dulu, jadi kasih spare-nya dulu. Gitu. Jadi yang penting adalah ada motivasi yang pertama, ada niat untuk kita menularkan ilmu. Kalau tidak ada niat itu males gitu ya. Jadi kenapa? Kebanggaan saya menulis buku itu kalau disitasi nanti namanya ya, di kutipan akan terlihat, ternyata buku saya ini ada di perpustakaannya Universitas Airlangga, ada di perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Sriwijaya. Jadi buku saya ini di perpustakaan kampus-kampus, terutama perguruan tinggi negeri itu ternyata sudah ada dan sudah sudah disitasi. Jadi kalau sudah mengingat itu. Dan yang terakhir adalah lillahi ta'alanya. Ilmu saya dipakai, mohon maaf kalau saya sudah waktunya tidak ada, tapi ilmu tetap dipakai oleh mahasiswa, diterusin, disitasi terus kan nanti menolong
saya pada saatnya. Ya, nah, itu yang membuat. Jadi yang penting adalah motivasinya. Itu Pak Aksa. Oke, memang kalau kendala mah selalu ada aja ya Pak ya. Ya. Nulis juga pasti ada kendalanya. Tapi itu tadi kiatnya nawaitunya memang ya. Saya ingat sekali almarhum Pak Widi itu beliau menyukai kalau nulis itu pagi Pak. Ya. Jadi pagi habis dari masjid sholat subuh itu beliau selalu luangkan waktu 1 jam nulis sampai sekitar jam 6 atau setengah 7. Gitu ya. Ya, jadi memang kalau pagi mungkin lebih tenang ya, lebih ini. Tapi moodnya sih beda-beda ya. Kalau Pak Dwi favorit waktu nulis jam berapa Pak Dwi? Saya itu kalau sekarang itu biasanya justru orang tidur saya nulis. Bukan malam, bukan, tapi siang. Jam 1 sampai jam 3 itu kan ngantuk-ngantuknya orang. Saya ada 1 kopi, 1 cangkir, saya nulis, ini tenang semua. Cuman yang ganggu saya itu kaki saya mesti dicakari sama anaknya kucing ini loh. Bukan diganggu sama ibu ya? Kenapa? Oh, itu kan lain. Ya, baik. Ada lagi teman-teman sebelum kita closing, ya karena sebentar lagi masuki waktu siap-siap mau Jumatan mungkin ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sinta ya, kalau nggak salah ya? Ya, izin bertanya Pak. Oke, Sinta, silakan Sinta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan Hari Guru dulu untuk Pak Dwi Kora, Pak Eksawan, selaku Terima kasih. dosen yang sudah mengajar. Semoga berkah ya Pak ilmunya. Amin, amin. Ya, saya ingin bertanya Pak, sebenarnya ada tips nggak sih Pak untuk kita? Diperkenalkan dulu dari kampus mana? Oh iya, iya saya Sinta Nur Fatima dari kampus C, mahasiswa semester 5. Oke. Saya izin bertanya, ada tips mendasar nggak sih Pak hal-hal untuk kita memulai mencoba menulis buku gitu Pak? Yeah. Jadi dan juga mungkin tips bagaimana sih buku itu bisa menjadi daya tarik dan digemari oleh orang banyak gitu Pak? Yeah. Itu sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang silakan pertama, Pak Dwi. Ini yang pertama dari sisi view-nya mahasiswa mungkin ya Pak Dwi. Ya, okay. Jadi yang pertama adalah bagaimana tips-tips kita membuat buku. Itu ya, Sinta ya. Tuh. Itu tadi, yang pertama tanamkan dulu motivasi atau yang niatnya dulu deh, nomor 1. Niat. Ya, niat. Niatnya jangan niat yang lain, niat lillahi ta'ala saya bikin buku. Udah itu yang pertama. Kalau sudah niat gitu insya Allah ada berkah, bukunya laku. Laku dalam arti bukan rupiahnya ya terutama, tapi artinya buku itu dihargai orang dengan cara dibaca. Ya. Nah, terus yang kedua adalah ada motivasi. Motivasinya apa? Kalau motivasi saya adalah, niat saya adalah yang pertama, lillahi ta'ala saya ibadah menulis buku. Motivasi saya adalah saya cari pahala agar pada saat saya nanti tidak ada, buku itu tetap dibaca orang dan diimplementasikan sehingga ada sesuatu yang bisa membantu saya pada saatnya nanti. Itu motivasinya ya. Nah, terus apa kiat-kiatnya? Itu Anda implementasikan. Tidak perlu satu kali di depan laptop nulis, tidak perlu. Nah, seperti tadi Pak Excel katakan bahwa almarhum guru saya Pak Widi itu menulis cukup 1 hari 1 jam setelah sholat subuh. Nah itu dicari. Kalau saya waktunya adalah sekitar jam 1 sampai jam 3 siang. Orang ngantuk-ngantuk saya gitu ya, saya nulis. Itu enak banget ya. Tuh, jadi terus pertanyaan kedua melanjutkan tadi, bagaimana buku kita supaya digemari? Itu dulu. Yang dicari Anda apa? Pasar Anda nanti, pasar buku saya yang akan kita terbitkan nanti apa dulu? Kalau saya memang menulis buku referensi, saya belum menulis buku yang macam-macam ya, referensi dan buku ajar gitu. Memang itu pasar saya adalah mahasiswa dan dosen. Jadi makanya buku saya tulis itu sebagai perpajakan Indonesia sebagai materi perguruan di perguruan tinggi. Coba Anda kalau masuk ke Gramedia,
jalan-jalan di Gramedia. Namanya buku perpajakan Indonesia yang judulnya sama, itu ada kira-kira 8-10 judul dan penulisnya itu top-top semua, doktor. Satu aja yang doktorandus, yaitu punya buku saya. Tapi biarin, kita doktorandus rasa doktor gitu loh ya. Jangan doktor rasa doktorandus kebalik. Nah, terus ini sasaran buku Anda ini harus Anda tentukan dulu. Kalau Anda menulis tentang resep masakan, ditaruh di perpustakaannya Setiami yang enggak payu, yang baca paling ya Mbak Bu Vita, Bu Aramia, ya ibu-ibu, bapak-bapaknya ogah gitu kan, urusannya ibu gitu. Nah, itu pangsa pasarnya harus dipegang dulu. Jadi setelah pangsa pasar Anda ketemu, Anda bikin outline-nya. Ini yang dibikin sulit atau dibikin sedang atau dibikin mudah. Saya bercita-cita membuat buku pajak untuk kalangan SMA. Setelah itu untuk kalangan SLTP, karena kan sekarang inklusi pajak itu mulai dari PAUD. Ya, jadi saya bercita-cita punya buku yang dibaca mahasiswa, yang dibaca SLTA, yang dibaca levelnya SMP, nanti bahkan yang levelnya SD. Nah itu, cuman sayangnya nggak bisa gambar. Untuk SD kan harus banyak gambar. Gambarnya bisa gunung, ada sawah gitu doang. Itu ya Sinta ya. Itu ya inklusi pajak ya Pak. Inklusi pajak gitu. Inklusi pajak. Ya itu ya. Sinta. Jadi harus yang pertama niat dulu, lillahi ta'ala. Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga pangsa pasar. Ya, percuma Anda menulis kalau nggak dibaca orang. Terus bagaimana tulisan saya digemari tergantung. Kalau itu formil, kalau seperti apa untuk buku-buku untuk kampus ya itu bahasanya bahasa formil. Tapi kalau Anda menulis novel ya jangan formil, ya. Tuh bahasa-bahasa yang seperti itu. Terus layoutnya juga yang menarik gitu ya. Itu yang saya kira ya Sinta ya tip-tip dan untuk ya menulis dan digemari bukunya. Oke. Terima kasih Pak Dwi motivasinya ya, untuk Sinta Nur Fatimah ya. Sinta, cara paling gampang buat mahasiswa itu kalau pengen nulis itu, kamu kan punya medsos, ya kan? Nah, medsos itu jangan cuman isinya itu cuman kutipan kata-kata mutiara kadang-kadang saya gitu ya, atau yang kata-kata nggak jelas gitu. Tapi coba misalnya itu jadiin karangan, jadiin. Misalnya kamu nih lagi ngupload foto apa misalnya gitu ya, takoyaki. Nah, coba kamu cerita tentang takoyaki itu, tapi nggak kopas. Ya, jadi takoyaki itu apa? Itu sudut pandang kamu. Misalnya kayak gitu. Ya mungkin yang like mungkin sedikit, tapi ya nggak apa-apa kan untuk ngelatih kita nulis. Nah, gitu ya, mungkin dari hal-hal yang sepele kayak gitu. Baik, Pak Dwi, saya mohon maaf nih Pak Dwi. Tadi di awal harusnya saya memperkenalkan Pak Dwi, cuman karena saya lihat ini kebanyakan dari internal pasti sudah tahu semua ya Pak Dwi. Ininya Pak Dwi. Jadi yang jelas Pak Dwi ini ternyata Kerongalam ya Pak ya. Kerongalam Pak. Arek Malang. Arema. Sama kayak Bu Aramia ya, satu alma mater ya Pak. Jadi dulu Pak Dwi ini lulusan dari Surabaya ya Pak, Airlangga ya Pak? Iya, betul. Dari Airlangga, kemudian MM-nya dari Universitas dari Universitas Jakarta, dan magister pajaknya dari Setiami. Bapak ini dulu bekerja di BUMN di mana aja Pak? Di Askindo dan anak perusahaannya Pak. Askrindo. Askrindo, yeah. Oh, Askrindo. Ya, oke. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang Pak Dwi, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan segera saja kampus kita bisa tatap muka. Baik, alhamdulillah nih Pak Dwi kita ada 100 viewer ya pagi hari ini untuk acara. Ya, jadi Library Talks ini teman-teman mungkin kalau pengen ini ya, pengen sharing kita. Jadi Library Talks ini acara mingguannya dari Kampus C ya. Ini live dari Library Kampus C, makanya namanya Library Talks. Nah, kalau minggu pertama dan ketiga itu biasanya kita eksternal dari dosen. Kalau minggu kebalik 1 dan 3 itu adalah internal. Kalau minggu 2 dan keempat itu eksternal. Jadi kalau internal ini biasanya kita ini Pak, pegawai-pegawai kita ya.
kan corporate culture-nya adalah membaca buku dan menyampaikan ya. Biasanya kita kalau satu buku suka susah nih Pak, teman-teman belum bisa satu buku, kita modelnya satu bab aja. Nah, jadi nanti satu buku itu dibagi beberapa karyawan, dia akan menerangkan bab itu saja. Itu di sesi 1 dan 3, minggu pertama dan ketiga. Kalau minggu kedua dan keempat, insya Allah kita akan dari dosen-dosen yang punya buku, ngobrol-ngobrol seperti ini. Baik Pak Dwi, sayang sekali waktu kayaknya memang sudah mencukupi karena sebentar lagi sudah memasuki jam 11. Teman-teman jangan lupa isi daftar hadirnya ya, karena nanti ada e-sertifikat. Terima kasih sebelumnya Pak Dwi, sesudahnya juga Pak Dwi karena sudah meluangkan waktu pagi hari ini memberikan kita cakrawala baru, dosen-dosen juga jadi tahu seluk-beluknya nulis buku itu seperti apa dan tahapan-tahapannya. Untuk teman-teman juga jadi ngerti ya, bukunya mungkin sudah pada punya, tapi latar belakang di belakangnya jadi ngerti nih ya. Oh ternyata seperti ini perjuangannya Pak Dwi menulis buku perpajakan Indonesia. Dan juga nanti bakal ada buku pajak lainnya ya dari Pak Dwi, pajak daerah ya, mudah-mudahan manajemen perpajakan juga tulisannya ya, karena ya kita belum ada nih Pak, sepertinya ya pajak daerah, yang dari Stiami maksudnya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dwi, teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa dari semua kampus A, B, C, D, E, F yang mungkin hadir pagi hari ini. Juga Bapak Ibu dosen yang kami hormati, thank you very much for joining Library Talks. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Link absen? Ya, untuk yang Zoom. Ya, link absen hanya untuk yang Zoom saja. Baik, terima kasih. Sampai ketemu Pak Dwi. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eka. Sami-sami Bu. Ya radio. Mohon izin ya Pak. Dan radio dari kampus Tanjung Barat. Ya. Habis ini kita Papi, kapan kita ke Malang bareng? Pak Bowo juga ya. Ya, pilihan pendengar berikutnya dari Ibu Aramia. Ditujukan khusus untuk Bapak Pesta. Lagunya dari Via Valen katanya. Yang Parlente dari kampus Tanjung Barat, saya juga Pak Eka. Pak Peta maunya oplosan. Oh, oplosan. Baik, monggo silakan kalau saya yang lift mau ya Pak. pada- Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Papi. Dadah. Terima kasih Bapak.